Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga kemarin malam memang sangat luar biasa. Di laga malam hari ini saya akan membahas pertandingan tuan rumah Arsenal menghadapi Fulham. Terlihat di laga ini Arsenal dengan formasi 4-3-3 ya. Seperti ini untuk susunan formasi untuk Arsenal. Sedangkan Fulham dengan formasi 4-2-3-1. Arsenal terlihat di laga ini cukup banyak pemain mereka yang mengalami cedera, ada 5 pemain, sedangkan untuk Fulham hanya 3 pemain saja. Klasemen sementara Arsenal berada di peringkat 2, sedangkan Fulham berada di peringkat 8. Jadi untuk laga ini nampaknya tuan rumah Arsenal akan mampu meraih kemenangan di kandang saat menghadapi Fulham. Berikutnya saya membahas pertandingan Wolverhampton menghadapi West Ham. Untuk laga ini terlihat Wolves dengan formasi 3-4-2-1 ya, sedangkan untuk West Ham dengan formasi 3-5-2. Terlihat Wolves di laga ini sekitar ada 5 pemain mereka yang mengalami cedera, sedangkan West Ham di laga ini hanya 3 pemain saja. Klasemen sementara nampaknya ini pada papan bawah, West Ham berada di peringkat 6, sedangkan Wolves berada di peringkat 17 sementara. Untuk laga ini bisa berakhir di skor imbang ataupun West Ham nampaknya bisa meraih kemenangan di kandang Wolves. Berikutnya saya membahas pertandingan tuan rumah Nottingham menghadapi Manchester United. Nottingham di musim ini memang dari format sangat luar biasa. Terlihat di laga ini Nottingham Forest dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan Manchester dengan formasi 3-4-2-1. Nottingham Forest di laga ini ada 2 pemain mereka yang mengalami cedera, sedangkan untuk Manchester ada 9 pemain ya, total ada 9 pemain. Klasemen sementara Nottingham Forest berada di peringkat 3, sedangkan Manchester berada di peringkat 13 sementara. Untuk laga ini kemungkinan besar Manchester nampaknya akan mampu menahan tuan rumah Nottingham di kandang. Selanjutnya saya membahas pertandingan dari Coppa Italia ya. Ini nampaknya Coppa Italia. Empoli menghadapi Bologna. Terlihat di laga ini tuan rumah Empoli sangat banyak pemain mereka yang mengalami cedera ya. Ini ada sekitar 6, ada 7 ya. Sedangkan Bologna di laga ini hanya 2 pemain saja. Kemungkinan besar di laga ini Bologna akan mampu meraih kemenangan di kandang Empoli. Kemudian dari semifinal Copa del Rey, di laga ini terlihat laga Real Madrid menghadapi Real Sociedad, di mana di leg pertama itu agregat dengan skor 1-0 kemenangan Real Madrid. Dan ini leg kedua ya. Tuan rumah Real Madrid terlihat dengan formasi 4-2-3-1, Real Sociedad dengan formasi 4-1-4-1. Untuk line up pemain, oke, ini ada Real Madrid ada 5 pemain akan absen, begitu juga dengan Real Sociedad. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar Real Madrid nampaknya akan mampu meraih kemenangan di kandang saat menjamu Real Sociedad. Selanjutnya dari semifinal Piala Jerman, di laga ini terlihat Armenian ya, Bielefeld menghadapi Bayer Leverkusen. Armenian terlihat di laga ini dengan formasi 3-4-2-1, sedangkan Leverkusen dengan formasi 3-4-1-2. Tuan rumah Armenia tidak ada pemain mereka mengalami cedera, sedangkan Leverkusen di laga ini di sekitar ada 5 pemain. Tidak menutup kemungkinan laga ini bisa berakhir dengan kemenangan Leverkusen. Kemungkinan skor akan ada 3 gol bahkan bisa lebih untuk laga ini. Kemudian saya membahas pertandingan dari Eredivisie Belanda. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Alkmaar menghadapi Waalwijk. Terlihat di laga ini tuan rumah Alkmaar dengan formasi 4-3-3, sedangkan Waalwijk dengan formasi 3-4-1-2 ya. Terlihat Alkmaar di laga ini sekitar ada 5 pemain mereka yang akan absen, begitu juga dengan Waalwijk. Klasemen sementara dari Eredivisie Belanda, Alkmaar berada di peringkat 6, sedangkan Waalwijk berada di peringkat 18 zona merah. Jadi untuk laga ini tidak menutup kemungkinan nampaknya Alkmaar akan mampu meraih kemenangan di kandang.